Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Mubarak Perumahan Yarbar rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama hendaklah kita bersyukur kepada Allah dan selalu memanjatkan pujian kepadanya dengan beribadah, dengan mengamalkan setiap amal kebaikan yang kita dapat lakukan atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Secara khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keamanan yang kita bisa dapatkan hingga detik ini, dengan harapan nikmat yang dawam, yang konsisten yang kita dapatkan dari hal-hal tersebut dapat menguatkan keislaman kita hingga kita wafat dalam keadaan beriman dan Islam dan berada di atas jalan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalan kebenaran dan jalan Islam dan jalan takwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini atas kejadian yang masih aktual menimpa kaum muslimin dunia, yaitu tragedi kemanusiaan Palestina, di mana saudara-saudara kita di sana dizalimi, dihancurkan rumah-rumah mereka, dinistakan agama mereka, wanita dan anak-anak. Dalam menyikapi hal ini yang mungkin sudah kurang lebih 1,5 bulan semenjak serangan tanggal 7 Oktober yang dilakukan oleh salah satu pejuang Palestina dan mengakibatkan agresi militer dari Zionis Israel kepada masyarakat sipil Palestina khususnya di kota Gaza. Apa yang dapat kita bisa ambil sikap sebagai seorang muslim? Yang pertama, sebagai seorang muslim, kita harus peduli kepada urusan setiap kaum muslimin, baik itu urusan yang berkaitan dengan agama, baik itu urusan kaum muslimin yang berkaitan dengan permasalahan dunia, ekonomi, budaya, sosial, dan segala macam, bahkan permasalahan kaum muslimin yang berkaitan dengan politik dan kenegaraan. Sebagai kaum muslimin, kita tidak boleh menjadi muslim yang apatis terhadap perkembangan yang ada di sekitar kita, baik dalam kancah nasional ataupun kancah internasional. Karena kita ini sebagai seorang mukmin, kata Nabi SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, atau kama qala. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya, tanpa dibedakan ras, tanpa dibedakan suku, tanpa dibedakan negara, tanpa dibedakan dari mana asal kota kita tinggal atau negaranya, kita dianjurkan, bahkan kita diibaratkan seperti bangunan yang saling kokoh, yang menguatkan satu sama lain pondasinya.
Kalau kita bangun rumah kita bangun suatu bangunan yang ada pondasinya satu sama lain dari batu bata atau dari semen dan segala macam, tidak ada satu pondasi yang ada pada bangunan tersebut akan rubuh. Maka begitulah seorang muslim ketika melihat muslim lain. Kita sebagai seorang muslim, baik kita muslim Indonesia, baik kita muslim Asia Tenggara, baik kita muslim Arab, baik kita muslim Timur Tengah, semua kita ini disatukan dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Tidak ada yang menjadikan kita tersekat dengan persaudaraan ini kecuali adanya batas teritorial kenegaraan kita. Tapi walaupun kita terbatas dengan teritorial kenegaraan kita tetap sebagai seorang muslim. Muslim Palestina, Muslim Amerika, Muslim Arab Saudi, Muslim yang ada di negara-negara Eropa, Muslim Indonesia adalah saudara-saudara kita. Ketika kita melihat permasalahan Palestina terjadi, ini bukan hanya sekedar masalah agama, bukan hanya sekedar perang agama antara Yahudi dengan Islam. Bahkan ini sebenarnya adalah perang kemanusiaan, ada permasalahan kemanusiaan, permasalahan penempatan, permasalahan perang karakter, mana yang memiliki karakter yang baik, mana karakter yang buruk. Karena kita lihat semenjak Israel berdiri pada tanggal 15 Mei 1948 yang diinisiasikan dari deklarasi Balfour, dan juga menurut ideologi Zionis yang dicetuskan oleh Theodor Herzl dan Chaim Weizmann, mereka mendirikan negara Israel dengan tujuan untuk menguasai Timur Tengah. Dan berdasarkan ideologi mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah Bani Israel, adalah anak Israel. Israel itu adalah nama Nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, yang mereka dijanjikan dengan tanah yang ada di daerah Palestina. Mereka mengatakan itu adalah Al-Ardul Muqaddasah, yaitu adalah tanah suci. Dan mereka juga mengatakan itu adalah the promised land. Dan mereka juga mengatakan ada tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka untuk dapat memimpin kejayaan di muka bumi. Tetapi ketika mereka melakukan hal ini, asalnya ketika kita melihat sejarah yang disampaikan oleh para ahli sejarah dalam referensi-referensi yang tersebar dimanapun, baik dalam bentuk buku, jurnal, internet, dan lainnya, kedatangan orang-orang Yahudi ini asalnya bukanlah dari Arab. Mereka adalah para pendatang dari Eropa Barat, yang ketika itu mereka telah mengalami masa pemusnahan atau pembantaian oleh Nazisme di Jerman. Apa yang kita bisa ambil bahwasannya kedatangan orang-orang Yahudi di Palestina itu adalah mereka asalnya sebagai pengungsi yang diberikan tempat untuk bisa hidup berdampingan dengan kaum muslimin dan juga kaum Nasrani yang ada di Palestina. Sebelum ada negara Israel, pada zaman kekhalifahan Utsmaniyah, pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, pada zaman kekhalifahan Umayyah, umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani hidup berdampingan di Palestina tersebut. Karena tiga umat beragama ini meyakini tempat itu adalah tempat suci, dan masing-masing mempunyai kebebasan dalam menunaikan hak-hak beragamanya. Tetapi ketika ada Israel datang, yang awalnya dia hanya sebagai pendatang dan hidup berukun dan bertetangga dengan masyarakat Palestina, tapi atas dasar ideologi dan politik yang mereka lakukan dengan dukungan Inggris dan Amerika Serikat, akhirnya mereka sedikit demi sedikit mencaplok daerah Palestina yang ada hingga sekarang ini. Kita sebagai muslim tidak boleh antipati. Kita tidak peduli itu bukan negara saya, itu bukan tanah saya. Jamaah, bahwasannya Palestina itu adalah bumi yang Allah muliakan dengan diturunkan para nabi dan rasul. Kita sebagai umat Islam paling berhak untuk menjadikan Palestina sebagai tanah suci dan juga sebagai tempat yang kita perjuangkan untuk kita bela dan kita pertahankan. Dalam surat Al-Isra ayat 1 yang mungkin sebagian kita menghafalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat pertama dalam surat Al-Isra ini dan juga rentetan ayat setelahnya, 8 ayat di halaman pertama Al-Isra itu menerangkan tentang peristiwa Isra Nabi SAW, itu perjalanan beliau Nabi Muhammad SAW, perjalanan malam beliau dari kota Mekah, dari Ka'bah menuju Masjidil Aqsa ke Palestina. Kalau sekarang kita berangkat dari Mekah, kalau ada umroh plus Aqsa biasanya, itu dari Mekah ke Palestina itu kurang lebih perjalanan pesawat itu 1 jam. Tapi Nabi SAW pada saat itu yang belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada kapal,
bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 malam. Ini salah satu mukjizat yang diberikan kepada beliau untuk menghibur beliau ketika sedang dalam keadaan amul huzn, tahun kesedihan ketika pamannya Abu Thalib dan Siti Khadijah meninggal. Apa hikmah dari peristiwa Isra itu? Nabi SAW di situ sebelum naik Mi'raj, naik ke langit untuk mendapatkan perintah Allah, bertemu para anbiya, mendapatkan perintah sholat secara khusus, yang adalah beliau menjadi imam para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Dan disitulah adalah kiblat kaum muslimin pertama sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Pengalihan kiblat yang dari asal Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Minimal 2 alasan ini menjadikan kita sebagai kaum muslimin, baik kita muslim Indonesia, baik kita muslim Eropa, baik kita muslim Timur Tengah sekalipun, kita harus memperjuangkan Palestina, kita harus update, kita harus tahu kabar hal tersebut. Jadi jangan sampai kita mendapat berita Palestina yang berkembang, apalagi sekarang banyak sekali berita-berita yang kita dapatkan dari media sosial. Kita acuh, kita nggak mau tahu, kita merasa ada urusan lebih penting yang kita bisa urusi. Tentunya ini perbuatan yang tidak dibenarkan sebagai seorang muslim. Yang kedua, ketika kita mendapati peristiwa Palestina yang terjadi, apalagi ini tragedi manusia, bukan hanya sekedar perang agama, bukan hanya sekedar perang mencari atau merebutkan kekuasaan di Palestina. Itu adalah kita berdoa. Doa adalah senjata kaum mukmin, kata Rasulullah. Doa silahul mukmin. Doa ini adalah senjatanya kaum mukmin. Bahkan di dalam 2 ayat di dalam Al-Quran, Allah bilang doa itu sebagai bentuk kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita disuruh doa dan Allah akan janjikan beri ijabah kepadanya. Dengan doa kita akan dapat petunjuk dan juga dapat bimbingan dari Allah. Bahkan ada ancaman tegas dalam surat Mukmin atau Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang mau doa apapun urusannya, apalagi berkaitan dengan urusan kaum muslimin, hakikatnya orang itu adalah orang-orang yang sombong, orang yang enggak butuh kepada Allah. Kita sebagai kaum muslimin ketika mendapati kasus pembantaian, kezaliman yang ditimpakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, kita perbanyak doa. Baik itu doa di kunut nazilah, bagi melaksanakan kunut nazilah, doa di sepertiga malam, doa di waktu duha, doa di sebelum sujud, doa di waktu-waktu mustajabah, apalagi secara musim hujan, doakan saudara-saudara kita. Jangan sampai tidak ada satu hari atau dalam setiap detik yang kita lalui atau menit yang kita lalui kita tidak pernah untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Yang berikutnya adalah sikap yang kita bisa ambil dalam menyikapi tragedi kemanusiaan terhadap Palestina. Kita buktikan bentuk kepedulian kita dan simpati kita dengan tindakan yang nyata dalam berbagai hal, dan tergantung kita kemampuan yang kita dapat lakukan. Sebagai masyarakat umum yang mungkin kita tidak punya kekuasaan pemerintahan, kita tidak punya kekuasaan dalam militer atau dalam diplomasi internasional, sebagai kaum muslimin yang secara umum adalah apa? Kita berusaha membantu mereka dengan bantuan kemanusiaan yang banyak ditebar oleh lembaga-lembaga kemanusiaan ataupun pemerintah itu sendiri. Jangan sampai kita tidak pernah memberikan sepeser pun, 1 rupiah pun untuk kita donasikan kepada masyarakat Palestina, karena bisa jadi uang tersebut atau mungkin pakaian atau mungkin itu makanan yang digunakan dan kita infakkan di jalan Allah untuk mereka, bisa jadi menjadi timbangan berat kebaikan kita di akhirat. Lalu berikutnya, kalau masyarakat umum sudah dilakukan, elemen masyarakat lain ketika mungkin di antara kita ada yang menjadi seorang pemimpin di pemerintahan, maka fungsi pemerintah di situ adalah melakukan diplomasi. Dan alhamdulillah presiden kita waktu itu telah melakukan diplomasi yang baik di Oki dan juga bertemu dengan presiden Amerika Serikat langsung, dan harapannya ini bisa menjadi salah satu awal perdamaian yang dapat digunakan. Apalagi Indonesia menjadi negara yang diharapkan perdamaian. Negara-negara Arab pun bahkan tidak berdaya, terkesan tidak berdaya untuk melakukan penghentian agresi militer Israel tersebut. Maka harus punya bukti yang nyata, tidak hanya sekedar mengecam, tidak hanya sekedar mengutuk, tapi harus dengan tindakan diplomasi internasional. Bahkan kalau perlu, dan ini berdasarkan fatwa yang dilansir dari salah satu situs ulama internasional, perkumpulan ulama internasional di Qatar, dikatakan para ulama internasional yang berkumpul di Qatar sepakat berfatwa bahwasanya wajib jihad militer bagi negara-negara Arab secara khusus.
Kita doakan agar pemimpin kaum muslimin, khususnya yang ada di negara-negara Arab sana, bersatu, tidak terpaut dengan hanya beda kelompok, beda organisasi, beda negara, beda kepentingan politik. Dan kita sedikit melihat sejarah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa membebaskan Palestina dari cengkeraman tentara salib. Hal yang beliau lakukan dan itu butuh bertahun-tahun dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah mempersatukan fraksi-fraksi kaum muslimin. Ketika itu Mesir punya kekuasaan sendiri, yaitu adalah kekhilafan Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah. Di Syam, di Suriah ketika itu juga sudah punya kekuasaan sendiri, yang pada saat itu sebenarnya kekhalifahan adalah Abbasiyah di Irak yang juga sudah tidak berdaya, hanya sebagai boneka saja dalam pemimpin, tapi tidak bisa bertindak secara langsung. Bagaimana cara Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan kaum muslimin, yaitu mereka melakukan pendekatan hati, mereka melakukan diplomasi sama kaum muslimin, memahami kepentingan kaum muslimin satu sama lain, tidak saling mencela, tidak saling memerangi kecuali memang dibutuhkan ketika memang ada perselisihan di antara mereka. Hal yang kita harus lakukan, baik itu dari tingkat pemerintahan, dari pejabat, dari kaum muslimin secara umum, kita sedikit demi sedikit yuk menyatukan hati kita. Jangan sampai kita hanya karena berbeda madhab, hanya karena berbeda manhaj, hanya karena berbeda organisasi, kita cepat terpecah belah. Apalagi ketika kita melihat perjuangan kaum muslimin di sana, ada kelompok pejuang di sana yang sedang berjuang dan mereka berhak untuk berjuang mempertahankan tanah air mereka yang direbut oleh penjajah. Maka kita dukung walaupun mungkin mereka punya kekurangan, mereka punya kekhilafan. Sebagaimana para pejuang-pejuang kemerdekaan kita dulu, yang sehingga negara kita bisa merdeka tahun 45 dan bisa menghadapi agresi militer sekutu. Ini ada Belanda dan sekutunya. 48 bisa juga dilawan Bapak, yaitu mempersatukan kaum muslimin, menghilangkan sekat-sekat perbedaan itu sedikit demi sedikit. Ini yang kita harus lakukan, baik kita sebagai masyarakat umum, wabil khusus para pemimpin-pemimpin negara. Yang terakhir adalah kita jangan menjadi orang yang suka nyinyir atau orang yang suka antipati dan tidak menghargai setiap langkah perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dari berbagai elemen masyarakat tadi. Ketika kita mendapati saudara kita membela salah satu pejuang Palestina di sana, terlepas ada kekurangan atau tidaknya, kita jangan mencela mereka. Apalagi kalau kita belum pernah ke sana, apalagi kita bukan ahli dalam kajian Timur Tengah, apalagi kita bukan ahli dalam ilmu politik, kita hanya dengar katanya. Sehingga kita jatuh kepada mencela kaum muslimin, menjatuhkan harkat dan martabat kaum muslimin, hilang empati kita nyinyir, kita mencela, bahkan kita nggak antipati terhadap perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, apalagi terhadap masyarakat yang menjadi korban, disuruh untuk hijrah, disuruh untuk menjaga tanah air mereka. Bagaimana Indonesia bisa merdeka kalau pejuang-pejuang kita dulu tidak mempertahankan tanah air mereka? Justru kewajiban jihad menjadi fardu ain. Wajib setiap individu untuk berjihad ketika tanah airnya dirampas, dijajah, diserang, maka itu menjadi fardu ain dalam fikih jihad. Semoga langkah-langkah ini dan bersikap ini bisa kita lakukan secara bertahap dengan harapan ini bisa menolong saudara-saudara kita di Palestina, dan semoga Allah menjadikan saudara-saudara kita di Palestina dan Jazirah Arab secara umum dan kaum muslimin secara umum di dunia di dalam keamanan, ketentraman dan ditolong melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa, salatan wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada satu hal lagi yang patut kita perhatikan sebagai sikap kita untuk melawan hegemoni Israel dan sekutunya, melawan kaum muslimin dan juga membela saudara-saudara kita di Palestina, yaitu apa? Kita menghindari sikap-sikap buruk mereka. Selain mungkin kita melakukan boikot produk-produk mereka, arahan fatwa MUI ataupun dari fatwa yang lainnya. Boikot produk sifatnya fisik, tapi jangan lupa ada yang lebih penting dari boikot produk, yaitu apa? Boikot akhlak kaum Yahudi.
boikot karakter orang Yahudi. Apa karakter mereka di Al-Quran banyak dijelaskan. Salah satunya apa? Mereka adalah naqidul mitsaq. Orang-orang Yahudi itu orang yang gemar memutus dan melanggar perjanjian. Sudah berjanji begini, akan dia melanggar lagi besok. Kita lihat bagaimana berapa kali resolusi PBB dilakukan atas permasalahan Israel dan Palestina, tidak berbuah hasil perdamaian hingga sekarang. Begitu pula mereka dahulu. Alladzi, kata Allah dalam Al-Baqarah, alladzina yanquduna 'ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard. Mereka suka memutus apa-apa yang telah diperintahkan Allah, yang sudah dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Dalam tafsir Tabari dikatakan mereka itu dijanjikan untuk menyembah Allah, menunaikan zakat, berbuat keadilan sesama manusia, melakukan islah, perdamaian. Tapi mereka tidak lakukan itu. Apa hasil dari naqidul mitsaq, suka melanggar perjanjian? Mereka mungkir mustakbir, mereka mengingkari kebenaran, sombong, bahkan menjadi seorang qatil, pembunuh bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Para nabi saja mereka bunuh, maka bagaimana anak-anak kecil dan wanita-wanita yang ada di sana sekarang? Maka kita sebagai muslim jangan menjadi orang yang suka ingkar janji. Jangan menjadi seorang muslim yang sombong ketika dapat kebenaran. Terima kebenaran itu, nasihat itu terima. Jangan menjadi orang yang apalagi gemar membunuh, naudzubillah. Membunuh dalam artian bisa membunuh jiwa atau membunuh fisik. Kita membunuh karakter orang, mencela orang, itu secara tidak langsung kita membunuh karakter dia. Maka sifat-sifat Yahudi yang kita banyak dapatkan dalam Al-Quran, pengingkar perjanjian, pendusta, lalu membunuh para nabi dan segala macam, kita boikot itu agar kita jangan sama dengan seperti mereka. Sehingga kita kaum muslim punya pendirian, kita punya karakter yang benar agar kita bisa berada pada jalan yang al-haqq. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين في غزة خاصة وفي أنحاء بلدان المسلمين عامة إنك أنت خير الناصرين. اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم وثبت إيمانهم واشف جرحهم وتقبل شهداءهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم دمر اليهود الصهيونية وشتت شملهم وفرق جمعهم وفرق جمعهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم ودمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.